Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Eliza Sari, NIM 2022406405112, kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di video ini, izinkan saya selama 10 menit ke depan untuk membacakan naskah pidato yang berjudul Pandangan Negara Integralistik. Terdapat buku yang saya dapatkan yang berjudul Pandangan Negara Integralistik karya Marcella Simanjuntak, yaitu paham negara yang integralistik penting untuk diteliti secara tuntas, termasuk pemahaman segi akademisi dan teoritisnya. Salah satu usaha untuk memahami paham integralistik adalah dengan mengkaji dan mendalami segala latar belakang konsep negara integralistik yang ditemukan oleh Supomo dan sumber-sumber teorinya. Ajaran filsuf Hegel, Spinoza, dan Adam Muller, konsep atau teori integralistik ini patut ditinjau kembali karena sebagai istilah yang pertama kali dipakai oleh Supomo dan berpotensi mengandung unsur problematik. Buku Pandangan Negara Integralistik karya Marcella Simanjuntak bertujuan untuk membahas teori integralistik pada tahun 1945 dengan titik berat pada pembahasan unsur Hegelian dalam pandangan negara yang integralistik. Penafsiran sejarah yang ingin mengembalikan paham integralistik dilakukan dengan berdasarkan pada asas pelestarian Undang-Undang 1945 atau pengguguran mandiri memperbaiki. Usaha yang dilakukan buku ini untuk meninjau paham integralistik dari sudut lain juga termasuk dalam rangka Undang-Undang 1945. Ada kontrol dapat bekerja pandangan negara yang integralistik harus dihentikan karena hanya mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Berbagai konsep mengenai negara sebagian besar dapat dijumpai dalam teks konstitusi seperti negara kesatuan, republik, negara yang berkedaulatan rakyat, dan negara hukum. Namun, sebagian tidak dapat ditemui istilahnya dalam rumusan tertulis Undang-Undang 1945, seperti negara Pancasila, negara kekeluargaan, dan negara integralistik. Konsep negara integralistik ini muncul kembali pada suatu masa setelah berlakunya kembali Undang-Undang 1945, walaupun undang-undang ini sebagai konstitusi negara Indonesia telah berlaku kembali sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Istilah integralistik bukan merupakan paham pokok yang dibicarakan orang semasa-masa pemerintahan Soekarno sampai tahun 1956. Pandangan negara integralistik yang telah diperkaya oleh pemikiran beberapa tokoh besar, yaitu Supomo, Hegel, Spinoza, dan Adam Muller. Melalui pandangan-pandangan mereka, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai makna dan karakteristik negara yang integralistik. Pertama, mari saya bahas mulai dari Supomo. Supomo adalah seorang tokoh hukum dan negarawan di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan negara Indonesia. Supomo percaya bahwa negara yang integralistik adalah negara yang mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa dengan menghargai keanekaragaman budaya dan agama. Baginya, negara harus menjadi pangkalan bagi semua warganya untuk hidup dalam keadilan sosial, kebebasan beragama, dan persamaan hak.
Kedua, pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman yang mengemukakan bahwa konsep negara sebagai wujud yang lebih besar daripada individu-individu yang ada di dalamnya. Baginya, negara adalah perwujudan nyata dari kehendak bersama dan moralitas. Masyarakat Hegel percaya bahwa negara integralistik mencerminkan harmoni antara hak individu dengan kepentingan bersama dengan tujuan mencapai keadilan dan kemajuan. Ketiga, pemikiran Baruch Spinoza, seorang filsuf Belanda abad ke-17. Spinoza menganggap negara sebagai wadah yang melindungi hak-hak individu dan menyuarakan kesejahteraan bersama. Baginya, negara yang integralistik adalah negara yang memberikan kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama kepada setiap warganya tanpa diskriminasi. Spinoza menekankan pentingnya toleransi dan dialog dalam mencapai perdamaian sosial dan harmoni. Dan yang terakhir, pemikiran Adam Muller, seorang filsuf Jerman kontemporer. Adam Muller menyuarakan gagasan tentang negara integralistik yang berpusat pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Baginya, negara harus memastikan partisipasi politik yang inklusif, perlindungan hak asasi manusia, dan redistribusi kekayaan yang adil. Adam Muller juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong kesetaraan, kesempatan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu. Setelah diteliti kembali melalui penafsiran sejarah dalam buku Pandangan Negara Integralistik karya Marsilem Simanjuntak, usul konsepsi Supomo mengenai pandangan negara yang integralistik pada tahun 1945 dengan ajaran Hegel di dalamnya ternyata tidak tahan uji terhadap asas-asas demokrasi, terutama asas kedaulatan rakyat. Karena bagi Hegel negara adalah monarki, bukan republik demokrasi yang berarti diberlakunya prinsip hak turun-temurun sebagai kepala negara. Supomo menganggap bahwa kepala negara, baik itu raja maupun presiden, bukan persoalan pokok baginya. Dalam konteks yang sama, Supomo mengidentikan negara integralistik dengan negara totaliter. Pencarian kejelasan mengenai konsep negara yang integralistik bisa dilakukan dengan cara menyorot beberapa segi. Salah satunya menelusuri pembahasan hukum dalam masyarakat adat di Indonesia dan membandingkan teori-teori dan filsafat tentang negara sebagai pusat telaah. Karena yang disebut Supomo, teori integralistik telah umum dikenal sebagai teori organis. Tanpa adanya unsur Hegelian, Spinozisme, atau Mullerian, sekalipun konsep negara integralistik 1945 telah tertolak dan dipatahkan Undang-Undang 1945 dengan dikekatkannya asas kedaulatan rakyat sebagai sandingan tak terpisahkan dari pengertian negara Republik Indonesia. Ditolaknya bentuk monarki dan prinsip turun-temurun bagi kepala negara seperti dicantumkannya jaminan hak-hak dasar dalam konstitusi. Apabila aliran pandangan negara integralistik hendak dilanjutkan dengan pengertian yang diberikan Supomo, itu akan membawa akibat yang serius terhadap asas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi. Hendaknya aliran pandangan negara yang integralistik harus dihentikan penggunaannya karena hanya mengarah pada pengingkaran terhadap asas kedaulatan rakyat dan mengenai masalah kebebasan individu yang menjadi penyebab dimanfaatkannya. Bantuan dari teori negara integralistik seharusnya tidak dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan kepentingan diri semata-mata, supaya diterima sebagai suatu asas kedaulatan rakyat.
Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.